nanti wawancara ini akan saya share ke anak-anak yang lagi kita dorong supaya bisa berani ke luar negeri. Nah, jadi saya yakin bermanfaat. Saya tanya, maaf, namanya siapa, Dek? Nama saya Syahrul, Pak. Saya tahu tadi Syahrul bilang itu dulu kuliah di UNAS. Di Unhas. Tamat tahun Tahun 2009. 2009. Setelah itu kerja di Ajikala katanya. Di Kala selama 9 tahun. Cuma 9 tahun, luar biasa. Lalu kemudian setelah itu malah hijrah ke kayak Gold Coast ini. Iya. Motivasinya apa itu? Motivasi saya sebenarnya, Pak, itu waktu selesai kuliah dulu di Unhas. Memang saya ada rencana untuk lanjut keluar. Opsi saya itu ke Amerika. Amerika, iya. Saya rencana mencari jalur beasiswa. Karena pada saat saya kuliah di Unhas, dulu sempat saya ikut programnya Fulbright Aminet, yaitu programnya itu IELTS namanya, program belajar culture, American culture sama studi Inggris di sana selama 2,5 bulan. Ya, jadi dari situ ada motivasi pada saat selesai kuliah saya mau rencana untuk lanjut lagi. Cuma ada kondisi sedikit. Mungkin ini masalah keluarga sedikit, Pak. Ada hal yang mungkin saya harus kedepankan. Tadi ditunda dulu. Ya, jadi saya tunda dulu. Jadi saya fokus untuk bantu kondisi keluarga luar biasa. Jadi saya kerja pas kerja di Ajikala. Memang saya tidak pernah berpikir untuk kerja di Ajikala, tapi namanya mungkin rezeki. Mungkin panjang perjalanan sebelum sampai di sini, Pak. Jadi banyaklah namanya, banyak yang saya harus siapkan sebelum ke sini. Terus kemudian tiba-tiba berani biasanya kan orang kalau sudah jangankan pekerjaan seperti Ajikala, perusahaan yang cukup besar, perusahaan kecil aja bahkan ada honorer takut meninggalkan tempat yang nyaman itu. Kalau Syahrul kok bisa itu? Memang itu tempatnya memang nyaman memang. Apalagi sudah 9 tahun. Makanya pasti sudah naik ini kan ya. Dan saya memang sempat kayaknya saya berpikir bukan setahun 2 tahun saya berpikir. Sebelumnya itu memang saya sempat berpikir. Kayaknya saya ada rencana lain lagi. Tapi kalau misalnya saya mau cari pekerjaan jauh lebih bagus, kerja di Ajikala di Makassar itu kayaknya yang paling bagus nih kalau misalnya betul. Saya berpikiran kalau misalnya memang saya cari pekerjaan jauh lebih bagus daripada di sini, kenapa tidak saya pilih keluar negeri. Nah, makanya sebelum ke sini saya sempat cari-cari link, misalnya cari untuk beasiswa, kemudian cari program ke sini. Di sini kan juga ada WHP Work Visa. Cuma karena terkendala di umur, kayaknya kecil kemungkinan, dan itu pun kuotanya juga itu cuma terbatas, 1.000 per tahun, dan kecil kemungkinan kalau misalnya bisa dapat kesempatan untuk WHP. Jadi saya ambil jalan lain melalui lewat jalur pendidikan. Jadi bisa dibilang, Pak, ini saya apalagi saya jual aset yang sudah saya kumpulkan. Bukan main. Untuk bisa sampai ke sini. Alhamdulillah bisa sampai di sini. Saya ada mobil saya jual ya. Bukan main. Mobil saya sudah jual. Punya mobil malah berani meninggalkan semua zona nyaman itu hanya untuk sebuah keinginan yang tertunda itu ya. Tabungan juga saya pakai juga. Bukan main. Kemudian masih ada cicilan di Indonesia, Pak, kayak rumah apa semuanya, tapi orang tua yang tinggal di sana. Tapi bisa dicicil dari sini. Alhamdulillah, Pak, bisa. Jadi dengan kuliah di sini sambil kerja bisa nyicil. Ini memang saya sudah planning, jadi istilahnya saya planningkan. Saya sekarang sudah berpikir, sampai di sana tidak mungkin langsung dapat kerjaan. Betul. Pasti saya harus beradaptasi sama lingkungan. Tapi bisa ke sini itu gimana dulu? Kan memang saya cari-cari link, Pak, untuk sini. Sempat saya Google, saya cari. Biasanya kan katanya harus ada sponsor atau apa gitu. Nah, itulah, Pak, kemarin itu salah satu kendalanya. Nah, makanya kan saya lewat ada agensi pendidikan. Itu ada kayaknya banyak cabangnya di Indonesia, ada di Bali. Kalau di Makassar ada? Ada. Di mana di Makassar? Kemarin itu berkantor di Geraha Pena. Geraha Pena itu namanya NIC. Namanya? NIC namanya. NIC. Ya, NIC itu tidak tahu kalau misalnya sekarang masih rutin adakan event-event. Kayak pameran pendidikan. Itu saya dapat infonya dari sana. Kebetulan kakaknya teman juga
ke Australia lewat jalur itu agensi pendidikan. Jadi kemarin itu sempat saya urus itu dari tahun 2017, 2000, sekarang tahun berapa? 19 sekarang. 2019. Baru bisa tembus ke sini. Iya, 2017 bulan September saya urus, termasuk pengurusan semuanya, kayak dokumennya apa semuanya, kemudian pilih kampusnya. Sebelum ke sini Pak, itu pertama saya mendaftar itu di Melbourne Polytechnic. Cuma karena aplikasi saya tidak diterima, pindah dari pihak agensi tawari ada di Sydney lagi, tapi saya tidak terlalu yakin sama kampusnya. Jadi NIC tawari lagi untuk kampus di sini. Namanya apa di sini tuh? Kampusnya Southern Cross University. Southern Cross Ya, University. Jadi tawari program S2 sama pihak agensinya. Kenapa itu mereka tawari S2? Katanya untuk proses di imigrasi itu lebih mudah untuk perusahaannya. Daripada kayak di Politeknik. Kemarin teman-teman yang sudah urus sebelumnya, termasuk di agensi yang lain, ada agensi juga yang diundang, saya lupa namanya, agensi yang jadi sebetulnya lebih mudah kalau ngurus visa untuk S2 daripada Politeknik gitu. Iya, Politeknik. Iya, karena umur saya juga Pak kemarin kan sudah 30-an. Ini orang nanti takutnya dari pihak imigrasi dia berpikir kalau misalnya saya ambil Politeknik dalam sertifikat atau apa, nanti dia pikirnya kok umurnya sudah 30-an, kenapa mau ambil. Terus waktu kesini itu langsung sekolah atau kerja dulu? Saya kerja sekolah dulu Pak. Sekolah dulu. Sekolah. Jadi itu tahun kemarin saya tiba di sini 2018 bulan 5. 2 minggu sebelum mulai sekolah, saya tiba di sini. Ya, karena saya mau lihat kondisi, saya mau pelajari semuanya di sini sebelum ikuti luar sekolahnya. Tapi sekolahnya yang ditawari dulu itu dari pihak dunia itu bahasa Inggris, karena untuk ambil S2 kan minimal IELTS skornya itu 6,5. Kemarin waktu tes di Indonesia itu cuma 5,5. Jadi saya diminta sama pihak ini untuk ambil kelas bahasa Inggris namanya EAP, English for Academic Purpose. Persiapan. Berapa lama itu? 5 bulan. Hanya 5 bulan dan bisa dicapai 6,5. Iya. Itu dibayar dulu. Kemarin waktu di Indonesia itu saya bayar, itu dulu yang saya bayar untuk pengurusan bahasa Inggrisnya, kemudian deposit untuk program S2-nya, kemudian jasa saya harus baju ke pihak agensi yang bantu, termasuk biaya-biaya untuk proses. Terus mulai bisa bekerja itu kapan? Kerja itu saya kebetulan teman di sini juga, orang dari Sumatera kemarin, yang kasih referensi di tempat ini ada restoran Chinese. Restoran Chinese itu kerja di kitchen. Pas tahun kemarin ini kan kerja di kitchen gitu, belajar dari mana Ani? Belajar dari mana? Diajar bisa di kitchen. Di sini. Diajar sama di sini teman. baru belajar. Iya, di sini baru belajar semuanya. Nah, sekarang dengan kerjanya itu kira-kira bisa nggak menutupi biaya hidup dan bisa saving untuk? Alhamdulillah Pak, bisa. Kemarin kan saya kerja di di kitchen itu, memang nggak terlalu banyak. Tapi ini saya pindah lagi, kebetulan yang punya di restoran Indonesia. Kebetulan saya juga dipercayakan untuk bantu kelola di sini. Alhamdulillah lumayan lah untuk bisa sekian jam per minggu sekarang berapa? 20 jam. 20 jam untuk untuk lapornya. Tapi bisa more than untuk cash on hand. Dan dengan itu bisa membiayai hidup dan tadi itu. Jadi yang menarik itu kan sebetulnya istilahnya ini luar biasa persiapan. Kemudian datang ke sini tidak langsung bekerja, lalu bekerja. Sekarang udah 2 kali pindah ya? Iya, 2 kali pindah dan ini tempat yang kedua. Jadi saya fokus di sini. Kenapa saya kerja di satu tempat Pak? Karena untuk atur waktu juga di sini kan agak susah. Takutnya nanti kalau misalnya kerja di banyak tempat, misalnya 2 atau 3 tempat itu
kuliah terbengkalai. Jadi Kalau yang saya- kerja part time seperti ini, kemudian kita sudah lama bekerja begitu, ada nggak peningkatan semacam apakah salary-nya atau posisinya? Iya, Ada Pak. Iya, karena pertama juga. kali kan saya pada saat masuk sini tidak seberapa. Oke. Jadi lihat kinerjanya, kalau misalnya bagus itu dinaikkan berjenjang. Maaf kalau boleh tahu, sekarang per jamnya sudah dibayar berapa dolar tuh? Kalau untuk sementara Pak ini sekitar 17 17 dolar. Oke. 17 dolar, iya. Tapi bisa sampai sekian hari, sekian jam per. Kalau untuk totalnya, kalau untuk sepi-sepi itu per minggu saya bisa sekitar 35 jam. 35 Tapi jam. kalau ramai sekali itu bisa dulu sampai sekitar 60-an jam. 60 Itu jam nanti per minggu. bulan Desember itu New Year sama akhir-akhir tahun Bisa itu, sampai 60 jam. iya. Apalagi kalau misalnya public holiday atau Ya, school per holiday, minggu itu ya. per minggu, iya. Bukan main. Jadi average-nya memang bisa 40 per minggu ya, 40 jam per minggu ya. Iya, bisa 40 jam per Oke. minggu, Pak. Iya. Nah, terus sebenarnya obsesinya ke depan setelah S2 gimana? Kalau saya Hmm. karena saya kan kesini Pak tidak istilahnya tidak terikat Pak, Iya. tidak terikat sama ada Ya. Ya. Tidak ada sponsor yang inilah ya. tidak ada sponsori, jadi saya self funding sendiri. Iya. Kalau memang ada rezeki mungkin saya mau apply dulu lagi mau apply tahun ini untuk visa di sini, visa untuk kerja, Iya. cari sponsor untuk kerja. Oh, untuk kerja di sini Iya, dulu. graduate visa. Jadi untuk student yang sudah selesai di sini bachelor degree atau master degree itu bisa Iya. apply minimal 2 tahun. Apa untungnya kalau sudah begitu? Untungnya ilmu yang didapatkan dari universitas atau Iya. ya, pendidikan di sini itu bisa kita aplikasikan, dan setidaknya juga dari segi salary juga Naik lagi. iya naik, iya, dan pastinya Tapi Pak, jauh untuk lebih. kembali ke Indonesia masih ada rencana kan? Kalau untuk kembali ke Indonesia masih ada sih rencana Masih Pak. ada. Ya, itu pun kalau misalnya nanti saya kembali ke Indonesia paling saya mau buka usaha atau apa. Oke. Atau mungkin nanti dari bidang yang lain mungkin dan bidang pendidikan atau Iya. istilahnya setidaknya bermanfaat lah buat Iya. ya buat Kan kalau S2 sebetulnya kan bisa jadi dosen, bisa jadi apa begitu ya. kalau misalnya ada yang mau Nah, iya. Saya kira kan dengan magister dari Australia itu saya kira banyak yang mau. Nah, makanya Sahrul sekarang coba berpikir kira-kira pulang ke Indonesia itu apa yang bisa dikerjakan, pengembangan sumber daya. Kalau misalkan jadi kerja di mana, mau ngerjakan apa, kalau mau jadi dosen, kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya ya dosen-dosen lain bisa ke luar negeri juga, kan obsesi kita sekarang. Iya. Saya berharap nanti kan gini, saya itu punya di rumah membina banyak anak-anak. Sejak tahun 2004 di rumah saya tidak pernah kurang dari 15 orang. Sampai tahun ini alumni di rumah itu, mereka tinggal di rumah itu free, everything free. Nah itu sekarang sudah hampir 200-an alumninya. Nah sampai tahun 2012 alumni itu masih gampang cariin kerja. Sekarang susah. Nah, jadi saya jujur saja ini sekali nanti saya akan kasih nomornya Sahrul ke mereka. Bisa konsultasi bagaimana caranya dan pengalaman Sahrul kok bisa sampai di sini. Nah, karena saya juga berharap anak-anak itu kalau nggak bisa kerja di Indonesia ya kerja di luar negeri lah. Paling tidak apalagi kalau bisa sambil sekolah S2 gitu kan. Iya, ada kemarin kita kirim sebenarnya IELTS-nya sudah lumayan 5,5. Tapi hanya mengharapkan TPSDP. Siapa tahu nanti kalau komunikasi dengan Sahrul bisa kasih semangat. Iya. Dia bisa menempuh cara-caranya seperti Sahrul itu gitu. Ya saya mohon bantuin nanti Sahrul ya. ya bisa Pak, nanti Iya. sharing saja nanti Iya. nomor WA saya. Iya, betul. Setidaknya saya Oke. siap lah. Terima kasih Sahrul, sukses di sini. Nanti kalau ini kontak-kontak saya. Mudah-mudahan cepat selesai dan kalau selesai bisa juga kontak ke ini. Saya masih kurang lebih 2,5 tahun lagi untuk periode pertama ini di Di Kompetis, Pak, ya. Kompetis. Iya.